Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah kawan saya, Bang. Sebutlah namanya Pak Iman. Pada waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Iman ini ragu mau pulang atau ke base camp. Kemudian jam 11 lebih sedikit, ada order satu masuk ke HP beliau. Kemudian dicek. Dan kemudian Pak Iman pun mendatangi konsumen tersebut. Singkat cerita, akhirnya selesai mengantarkan konsumen atau order itu tadi, Pak Iman pun membulatkan tekadnya untuk pulang. Sebetulnya Pak Iman ini hafal jalan ke arah pulang. Bahkan juga beliau bisa mengandalkan GPS. Kemudian Pak Iman pun pulang. Namun di satu titik ini ada jalan cabang 2. Pak Iman pun ambil yang ke arah kiri. Karena keyakinan Pak Iman, ini jalan tadi yang dilewati ketika mengantarkan konsumen tadi. Dan ketika melewati jalan tersebut, ini Pak Iman melihat banyak sekali kanan kirinya kebun-kebun dan dengan lampu penerangan yang boleh dikatakan minim. Sampai pada akhirnya Pak Iman melewati sebuah pemakaman umum. Di sini Pak Iman pun ragu-ragu mau meneruskan atau balik arah. Namun Pak Iman akhirnya memutuskan untuk lurus terus. Dan akhirnya Pak Iman ini seperti kaget karena dia ini familiar sekali dengan kondisi jalan tersebut yang sepertinya sudah 1 atau 2 kali dilewati. Sebetulnya dia ingin bertanya kepada warga sekitar, namun di jalanan tersebut memang betul-betul kondisinya tidak ada seorang pun. Dan sambil memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri, mencoba siapa tahu ada warga yang lewat. Pada akhirnya pun Pak Irman melihat ada satu warga yang berjalan. Nah, kemudian Pak Irman pun memelankan kendaraannya dan mematikan motornya. Lalu Pak Iman pun bertanya kepada warga tersebut, "Pak, ini kalau mau ke arah jalan A harus lewat mana ya?" Dan warga tersebut pun bilang, "Bapak ini mau kemana?" Pak Iman pun menjawab, "Saya mau ke jalan A, Pak. Tapi sepertinya saya sulit sekali keluar." Warga ini pun kemudian menjawab, "Yaudah Pak, saya anterin sekarang. Saya ikut Bapak." Dan tentunya dengan senang hati Pak Iman pun mempersilahkan ya. Warga ini mengatakan untuk lurus terus. Dan di dalam perjalanannya Pak Iman dan warga ini saling mengobrol. "Bapak ini di jalan tadi dari jam berapa, Pak?" tanya warga tersebut. Pak Iman pun menjawab, "Ya tidak lama sih Pak, paling dari jam
12 kurang. Ya, tentunya ini warga juga kaget. Yang betul Pak, perasaan ini sudah mau pagi loh Pak, sudah mau subuh. Tentu dengan tidak kalah kagetnya Pak Iman pun mencoba memastikan, dan dia melihat HP-nya untuk melihat jam, dan memang betul ternyata di situ jam sudah menunjukkan pukul 4.15. Dan bagusnya kondisi ketika mengobrol dengan warga tersebut sudah ada di jalan yang dituju Pak Iman. Tidak habis pikir karena perasaan Pak Iman ini di jalan tersebut tidak lebih dari 45 menit. Namun ternyata bisa selama itu. Ya, akhirnya Pak Iman pun mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah memberikan petunjuk jalan, bahkan sampai mengantar ke jalan yang dituju Pak Iman. Hanya saja memang peristiwa ini sangat tidak bisa diterima oleh logika. Singkat cerita, akhirnya pun Pak Iman pulang karena memang waktu hampir subuh. Sampai di rumah pun Pak Iman istirahat, dan akhirnya ya sakit dan demam selama 3 hari. Ini pengalaman Pak Iman yang memang pernah beliau alami dan tidak habis pikir, karena memang beliau ini bilang bahwa sebelum peristiwa terjadi tidak ada perasaan apa-apa. Namun yang aneh memang ketika di jalan tersebut beliau ini melihat seperti mungkin kalau boleh dikatakan seperti ada melihat rumah, namun kondisinya lampu yang ada di setiap rumah tersebut ini sangat redup dan bentuk rumahnya ini hampir sama semua, baik dari bentuk bangunan ataupun modelnya. Karena yang Pak Iman lihat ini masih rumah-rumah tersebut bentuknya masih seperti gubuk yang terbuat dari bambu. Dan disinilah sebetulnya juga Pak Iman agak-agak merasa curiga. Ternyata di zaman yang seperti ini masih ada satu perkampungan yang memang dengan model yang seperti zaman dulu lah. Namun pertanyaan itu yang ada di hati Pak Iman coba tidak digubris. Iya, mungkin demikian Bang. Ini pengalaman Pak Iman yang beliau alami di kisaran mungkin 2 tahun yang lalu. Untuk tempat kejadian memang sengaja Pak Iman tidak sebutkan karena ini mengandung nilai-nilai privasi. Terima kasih Bang Bra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.